Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudus Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah masuk di kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirul Asrar wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain. Semoga Allah memberikan berkah, manfaat, faedah, kasih sayang kepada kita semua melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani. Maha suci Allah yang telah menganugerahkan keturunan Nabi SAW seperti Syekh Said Abdul Qadir Jailani ini adalah orang yang cerdas dan membuka, berbagi ilmunya kepada kita sekalian, yang sampai saat ini sudah umurnya kitab ini adalah 900 tahun lamanya. Subhanallah, masih sampai kepada kita, alhamdulillah. Wallahu ta'ala fi kitabillahi ta'ala, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man jalladzi yukridullah qardan hasanan. Barang siapa zalladzi yukridullah, man jalladzi yukridullah, yang mengeluarkan korot itu permodalannya yukridullah, qardan hasanan, permodalan kebaikan, hasanan yang sangat baik, payudo ifahu, maka Allah akan melipat gandakan kebaikannya itu. Ada apan kasiratan, berlipat-lipat banyaknya, kasiratan makin banyak lagi, tidak terhitung banyak. Subhanallah. Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Timbul pertanyaan, qard itu apa? Di dalam tafsir umumnya qardan hasanan itu perbuatan kebaikan biasa yang johir,
Misalnya memberi kepada orang itu adalah kebaikan johir. Apalagi misalnya bersedekah, menolong orang kecelakaan, menolong apalagi? Menolong, memberi santunan kepada manusia. Ada juga memberi santunan non janda, Pipai. Nah, sekalinya apa, Pip? Kepingin. Ada kepingin. Nah, itu berarti tujuannya dunia, Pipai. Nah, berarti itu tujuannya dunia. Janda aja nang dianusidin. Nang lain kada. Yang lain tidak. Berarti kepentingan dunia. Yang kita bicarakan adalah qardan hasanan ini adalah kepentingan ukrawi, kepentingan hanya semata-mata kepada Allah. Itu kebaikan. Sudah paham kita semua itu. Tapi bagaimana qardan itu supaya payudo ifalahu, berlipat-lipat, adafan kasiratan, berlipat ganda banyaknya. Pokoknya yakni tazkiyatul qalbi min sifatin nafsi, itulah yang disebut dengan pembersihan hati dari sifat-sifat diri kita yang selalu buruk. Sifat buruk kita itu kita hilangkan sedikit demi sedikit. Sifat apa? Pemarah, nyela, apalagi pemabuk, itu pemabuk johir juga, pemarah, ria, ujub, takabur, tulul amal, banyak menghayal, bagi menghayal, mencela orang lain, fitnah, adu domba, namimah, adu domba, mulut atar sini atar sana, nyala, hasad, dengki melihat orang merasa lebih daripada kita, sudah timbul irinya. Itu belajar agama bagus. Begitu lama belajar agama timbul, sekali belajar mengajar agama, sekali berceramah mencela orang, sedikit-sedikit bid'ah tuh ya, bid'ah semuanya. Habis orang sholat sembahyang bacaan orang membaca Quran bersama-sama, bid'ah aja. Bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah, Masya Allah. Kenapa jadi begitu? Karena hatinya kotor. Oh, paham aja sudah, biar hati orang ini kotor. Karena kalau orang beragama, belajar agama, orang yang belajar agama itu tidak melihat kejelekan orang. Yang dicarinya orang itu adalah diajaknya ud'u ila sabili bil hikmah, mengajak orang untuk hikmah kebaikan. Karena keburukan itu tidak bisa langsung dinasihati selesai, kecuali yang sifatnya terdesak. Misalnya ada orang memukul orang tuanya di hadapan kita, nah itu terpaksa tuh menolongi. Tapi kalau orang itu sifatnya misalnya pemarahnya tuh, nggak bisa kita pada ini kita sampaikan hilangkan marah, hilangkan, nggak bisa. Tetap kayaknya kena pulang marah pulang. Jangan-jangan menasihati tadi dimarahinya, ya lah. Nah, kenapa ya begitu? Memang manusia. Karena itu Allah menyuruh dengan cara hikmah, bentuk lain. Nah, itulah hidup manusia. Di antara untuk menghilangkan sifat-sifat itu, Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan tentang zakat tariqah. Bagaimana caranya? Nah, bila kita melihat ada orang-orang seperti itu di sekitar kita, maka bacakan. Yang sifat bacaan itu usaha-usaha akhirat. Misalnya kita mengaji Al-Quran, niatkan hadiahkan kepada yang bersangkutan. Di kampung nakal banyak orang, bacakan ayat kursi kah? Bismillahirrahmanirrahim. Ku hadiahkan ayat kursi untuk kampungku ini. Baca ayat kursi. Ku hadiahkan surah Fatihah untuk di kampung ini, bacakan surah Fatihah. Pahiyya mu'abadatun wa huwa ayyutiya sawaba kasbil akhirah lil asin. Itulah yang dimaksud oleh beliau, usaha akhirat untuk orang-orang ahli maksiat. Jadi kalau ingin menghilangkan orang itu, orang tua kita pemarah, misalnya pemarah, apalagi orang tua biasanya apa pemarah, mungkin menasihati anakmu keras, mungkin keras kepala, sering memukul, dengan ading kita dipukul sidin, kitanya sudah lempak-lempak muha sudah. Nggak bisa ditagur bah, jangan pemarah pian bah, nusa. Atau sidin pemalas sholat 5 waktu kada dikerjakan sidin, menyuruh anak makanya bila tidak sholat tinjak sidin, dipukul sidin, sidinnya sembahyang tidak
Jangan pian berani-berani sembahyang nggak usah, doakan aja, hadiahkan bacaan-bacaan kita, salat kita kepada sidin. Insya Allah mereka akan berubah. Dan ketika itu kita disebut dengan melakukan zakat tarekat, karena itu merupakan usaha akhirat. Allahu Akbar, kita sembahyang, as-salat mislu sawabi sholah wa zakat. Apakah kita berpuasa wajib atau sunat, wal hajj, hadiahkan kepada mereka. Liridho illahi ta'ala, karena mencari ridho Allah, kita hadiahkan kepada mereka. Amal kita nol, enggak apa-apa, karena ada jaminan, kata saya, Allah minimal akan memberimu 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebajikan, falahu, bagi mereka, asyru amsalihha, ada 10 amsalihha, semisal daripada pekerjaan yang sudah kamu kerjakan itu untuk mereka, untuk orang yang mengerjakan tadi. 10 kita dapat. Sholat kita hadiahkan kepada sidin, abah kita nang malas sembahyang atau malas mengingat Allah, asik dunia terus pipe. Orang tua nih misalnya, nggak usah disampaikan, ngomong-ngomong tuh perlu nih gawi amalan batin, nilai pahalanya 10 kali lipat daripada yang dikerjakan. Enak lah, masya Allah, bil hikmah. Kalau tidak percaya, coba aja nasihati orang tua, bisa dipukul sidin kita, atau menjadi anak yang tidak disukai sidin. Nah, ridho sidin lagi kita tidak dapat, maka ada beban kita ini supaya bagaimana orang tua kita ridho dengan kita. Iyalah, beban kalau toh, beban maksudnya taklif dari Allah. Perintah Allah kan supaya kita ridho walidain. Kayak apa caranya orang tua ini ridho dengan kita? Sementara orang tua kita kelakuannya kayak apa, itu kayak apa kita dapat ridho sidin? Caranya nih, doakan sidin. Nah, nyaman mana sekali. Ulun guru kalau Al-Quran tidak bisa membaca, anda apa ayat yang kita bisa baca, jadinya mana aja mencari. Jadi itu hal yang mudah. Palui waktu halus, waktu kecil, suruh guru menghitung, lancar palui, pintar pada yang lain. Yang lain baru hitungan 1, 2, 3, 4, 5 aja guru palui sampai 10 bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jar palui. Terus akan lui jar gurunya. Terus akan kamu jar. Terus akan jar gurunya. Cek ndui king as jar. Kenapa jadi keluar itu? Siapa yang mengajari jar gurunya? Abah. Akan-akan sudah palui pintar hitung ibae. Karena abah yang mengajari aja gurunya. Wah, gurunya cuma yang jadi masalah cek ndui kingnya nih. Angka berapa itu? Nah, orang tua tuh kayak itu, kalau kadang-kadang nang anak ya lah melajari juga lah, tapi kadang-kadang ada juga nang orang tua tuh nang kayak apa ya, main judi sidin, karena kebiasaan sidin main judi, anakin dibawanya ya lah. Nggak ada musuh lagi di kampung sudah, anak kita main anak belajarinya main catur ya, jola, apal kuda, kayak apa kuda aja, kuda tuh nang kayak ini aja, nang duduk nang kayak ini aja, lain kuda tuh namanya. Rupanya si Palu ingat gambar kuda tuh yang beribu abahnya main caturan. Ya lah. Nah, jadi jangan heran kekanakan sekarang nih tahu menteri, tahu raja, bipai, tahu kuda, tahu telajok, hanya main catur kalinya lah jadi orang tua lah. Nah, orang tua ya doakan mereka. Ini adalah cara yang terbaik. Fa inna fiha wasawabati lawatil Quran wasaqa wa ghairi. Wazalika minal has, semua kebajikanmu dapat kamu lakukan, bukan hanya sholat, tapi kebaikan. Misalnya kita bersedekah ke masjid, nyatakan, ya Allah, pahala yang kusedekahkan ke masjid ini untuk misalnya siapa yang bina maksiat di lingkungan kita, mun bingung seluruh umat Islam nang maksiat, nah kayak 7 pahalanya. Makanya di dalam Sirah Asrar juga, tapi tidak di sini ya. Di sini satu kitabnya. Rabi'atul Adawiyah berkata, wahai Tuhanku, ku hadiahkan
segala ibadahku bagi orang-orang yang maksiat, dan kau hadiahkan ibadah penghambaanku, sholat malamku seluruhnya untuk orang-orang kafir. Jadi orang kafir kan dia dihisidin, itu Rabiatul Adawiyah. Orang kafir dia dihisidin juga. Supaya apa? Supaya hilang kekafir. Nah, pernah Rabian mendoakan orang kafir? Nah, doakan juga orang kafir. Kalau perlu hadiahi. Nah, semalam malam apakah setiap malam Jumat kah Yasin untuk orang-orang kafir di dunia mana saja. Hadiahkan, bacakan hadiah untuk orang kafir khusus pun. Nah, bujur pian masuk Islamnya, jangan orang kafir itu dicela. Bila orang pian mencela orang kafir, nanti orang kafir mencela juga agama pian. Itu Nabi sudah mengadahkan, Al-Quran juga, dan jangan kamu mencela-cela mereka, kamu juga akan dicela oleh mereka. Ini jaga mulut. Orang kafir, kasihan orang kafir. Ini yakin bingung juga. Andaikannya tidak bingung, manusia ini susah kalau sudah bingung nih. Nama aja kita bahari nama orang tua bahari pada tuan ada nama apa Kising, ya lah, iyalah. Apalagi nama orang tua bahari nama-nama bib yang aneh-aneh bib. Sekarang ini ada juga yang aneh-aneh biar siapa nama aja jar paloy kenalan dengan perempuan kan Rumia aja. Rumia nih memang asli Rumia lah. Singkatan ya. Mbak aslinya apa? Rumput rapi aja beginiannya. Bingung paloy rumput pia. Ya lebih. Nah, aneh-aneh aja. Jadi itu tadi. Karena kebingungan manusia itu kalau tidak ada hidayah Allah bagaimana aja tidak bisa. Nah, diperlukanlah hidayah. Nah, ini adalah kebaikan yang disebut dengan zakat tarekat. Kalau kemarin sudah sampai zakat hakikat ya lah. Bukan berarti memahami zakat tarekat ini meniadakan zakat syariat yang umum. Zakat syariat umum tetap dilaksanakan. Cuma kita mengerjakan juga zakat tarekat. Maka tarekat itu apa maknanya? Tarekat itu jalan bagi kita, jalan khusus, turuk, jalan kecil khusus dari jalan umum. Begini. Ada misalnya pian berangkat ke mana nih? Naik kapal ke Surabaya. Ada biasanya bayaran lebih sedikit. Kalau bayaran umum misalnya berapa ke Jawa? Atau naik pesawat. Mau naik pesawat ya juga ada kalau khusus sebelum naik pesawat tuh kalau kita umum biasa nih di tempat umum aja ada nang naik pesawat tuh nang jalan khusus apa ngarannya tuh apa Bib? Long tuh apa? PIP jadi ada di situ makan aja bebas kita. Makanannya hebat-hebat, bagus-bagus. Wah. Nanti bila keluar dari situ naik pulang naik mobil khusus lagi. Itu namanya tarekat. Orang bertarekat adalah dia tidak umum jalan umum dikerjakannya juga tapinya sambil hal-hal yang khusus jalan khusus. Maka dia akan menjadi orang yang lebih dari kebanyakan orang yang umum. Makanya melewati tarekat itulah orang itu menjadi di makom khawas namanya. Pian duduk nih nah. Ini jalan tarekat sebenarnya. Supaya pian duduk di posisi khawas sampai ke khawasul khawas. Nah, itu. Karena itu perlu ini dipelajari. Nah, beruntung ulama kita di Kalsel ini sudah membiasakan nih membacakan mendoakan orang mayit. Nah, adakah kita sering kalau ke haulan apalagi orang meninggal dunia, otomatis guru tuh membaca apa guru-gurunya sawaba misla jalika jar guru lah. Nah, Allahumma ij'al hajihi, ya Allah jadikanlah ini nah hajihi ini nah. Maksudnya hajihi ini ma qara'ana, ya lah ma qara'na apa yang kami baca atau ma qira'atina apa yang kami baca. Ya lah, guru lah apalagi samanya. Pon sawaba misla jalika adalah pahalanya semisal dari pahala membaca Al-Qur'an. Apa yang kita baca Yasin misalnya. Waktu kita menguburkan orang, waktu duduk mendoakan gurunya mengucap kalimat itu zakat tarekat namanya. Bagi si mayit. Jadi bukan hanya orang maksiat tapi juga si mayit karena mayit memerlukan doa pian. Kalau tidak percaya coba aja kasih duit, diambil mayit lah. Diambil lebih. Nah, pon bacaan yang ianya.
Jadi lain sudah kepentingannya. Ada gubernur mengunjungi rumah sakit jiwa, apa kabar, bagus, mau tinggal sini kapian, gubernur jar. Wah, udah bisa, saya sini jar gubernur. Aku kan gubernur jar. Jadi orang gila tadi itu banyak aja gue aja. Nang mengaku menteri gin banyak aja di sini jar. Orang gila tidak bisa dibicarai lagi. Sama tadi orang mayit ini bisa dikasih duit. Yalah, dikasih duit ngambil lah. Coba nang hidup nih kasih duit nah. Ya Pak, ambil. Mayit mana ada tahu. Yang diambil oleh mayit apa? Bacaan kita, doa kita untuk mereka. Bacaan yang terbaik itu bukan hanya sekedar. Kalau pian nang kayak ini kisah nih. Allahumma firlahu. Ya Allah ampuni dia. Pian mendoakan kalau masih kalau diizinkan Allah. Tapi kalau pian berdoa, Allahumma firlahu bihaja amali hadiyatan lahu. Ya Allah ampuni dia dengan hadiah amal ulun ini. Kira-kira bagus mana? Nyata bagus yang kedua nih. Kalau tadi itu berjalan seorang, kalau nang kedua nih ada mobilnya sudah menjalankan kita. Siapa namanya? Amal. Hebat kelak. Tuh dari pandangan itu. Pandangan yang kedua lagi. Pandangan kedua. Amal itu sudah berisi apa? Nilainya kan di sisi Allah. Itu amal, hasil dari amal itu namanya pahala itu isinya apa? Ampunan Allah, kasih sayang Allah, berkah Allah, lindungan Allah. Lengkap. Pian membaca surah Fatihah itu lengkap. Makanya jar Nabi ya Rasulullah, abdalu doa apa ya Rasulullah yang paling abdal doa itu? Lalu jar Nabi alhamdulillah, ucapan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah itu ya Fatihah. Nama dari surah Fatihah itu adalah surah Alhamdulillah. Subhanallah. Maka di dalam surah Fatihah itu sudah terkandung semua. Pian hadiahkan itu. Pak, lengkap kada bagi semet? Lengkap, daripada kita mengarang sendiri. Nah, kayak apa lagi? Inilah bagaimana tradisi ini dapat kita lakukan terus-menerus. Meskipun tidak ada guru, kita bisa meniatkannya. Ketika kita melakukan amal, hadiahkan itu. Bersedekahkah kayak itu juga. Wa kana qala Rasulullah SAW al-muflisu fi amanillah fid darain. Nah, ini hadis yang paling susah dipahami, tapi menjadi mudah kita pahami dengan memahami ini. Orang yang muflis, orang yang bangkrut itu ialah fi amanillah, dalam perlindungan Allah, fid darain, yaitu di dunia dan akhirat. Siapa yang muflis itu? Orang yang berani mengorbankan amal kebaikannya sampai bangkrut, dia sendiri tidak punya nilai amal lagi di dalam dirinya, hanya untuk orang lain. Pak, karena itu Allah membalasnya dengan kebajikan, membalas amal itu 10 kali lipat banyaknya. Faqala la tubtilu shadaqatikum bil manni wal aja. Kenyataan lagi, bila kita menghadiahkan amal itu kepada orang lain pasti ikhlas. Tapi kalau kita melakukan amal itu karena diri kita sendiri, biasanya tidak ikhlas. Karena itu Allah berfirman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah engkau membatalkan sedekahmu bil manni wal aja, hanya gara-gara hatimu busuk wal aja, dan ada penyakit di hatimu, dengan ucapan-ucapan yang tidak baik sambil beramal. Kasihan panginya nih, kita kasih aja uang. Karena kasihan itulah kita mengasihi kepada orang lain, bukan karena Allah. Karena kasihan, right? Berarti bukan karena Allah. Sering dah tidak ikhlas kita. Apalagi kadang-kadang bersedekah untuk riya, makinnya bil manni wal aja, karena ada kebusukan di dalam hati kita, karena kita tidak tahu. Maka seringkali kita beramal untuk diri kita sendiri itu tidak ikhlas. Yang ikhlas itu sering di mana posisinya? Ketika kita melakukan ibadah, kita hadiahkan untuk orang lain, itu biasanya adalah ikhlas, karena kita sudah di posisi bangkrut namanya. Dan Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma yuhibbun. Tidaklah sampai kebaikan itu hatta tunfiqu mimma yuhibbun, kecuali menafkahkan apa yang disukainya. Amal ibadah, nilai amal ibadah, pahala itu kita sukai enggak?
sekarang kita hadiahkan, berani bangkrut kita, maka Allah membalasnya berpuluh-puluh kali lipat kepada orang itu. Subhanallah. Wala talaba iwat fid dunya, jangan mengharap harapan di dunia lagi setelah engkau melakukan itu, kecuali harapan li ridho illah, kecuali untuk ridho Allah. Itulah semisal perumpamaan yang melebihi daripada ibadah sabilillah, melebihi daripada ibadah sabilillah. Itu namanya adalah zakat atau sedekah tarekah. Nah, sedekah hakikatnya menurut saya kulla ibadati, maka kita ucapkan setiap ibadah kita hadiatan li nabina Muhammad, li sayyidina Muhammad. Nah, itu niatakan juga, ulang tambahi bahwa semua amal-amal kita ini kita hadiahkan kepada Nabi SAW. 5 aja. Kenapa? Li anna fiha lil makna salawatu wassalam ala sayyidil mursalin, karena maknanya itu adalah salawat kepada Nabi SAW. Jadi makna salawat kita kepada Nabi itu sebenarnya menurut saya hadiah kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan merasa kita yang hebat, karena tanpa beliau kita tidak tahu amal ibadah itu. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mendapat sinaran pengertian bagi kita tentang makna di dalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Muhammad